وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya pada hari Selasa begini kita mengkaji tafsir Quran sehari sehalaman. Tetapi khusus malam ini saya akan membahas yang lain, yaitu doa istisqa. Istisqa artinya adalah minta hujan. Istisqa disyariatkan di dalam Islam karena yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah lama tidak turun hujan, maka disyariatkan untuk melakukan istisqa. Istisqa ada 3 macam caranya. Yang pertama, salat istisqa, yaitu kita pergi ke lapangan, sampai di lapangan kemudian imamnya duduk di atas mimbar, lalu berceramah singkat, lalu berdoa menghadap ke arah kiblat sambil menaikkan tangannya tinggi-tinggi, sambil menggantikan selendangnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Doa yang panjang istisqa, lalu kemudian turun, kemudian salat 2 rakaat. Inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, salat istisqa digabung dengan salat Jumat. Sehingga karena sudah ada salat Jumatnya, tidak usah ditambah salat istisqa. Sudah ada khutbah Jumatnya, maka tidak usah ditambah khutbah istisqa. Jadi cukup ditambah dengan doa istisqa di akhir khutbah Jumat. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada yang datang melaporkan kekeringan, maka beliau berdoa istisqa. Cara yang ketiga adalah kita doa istisqa kapan saja waktunya. Seperti sekarang ini kita sedang kumpul malam Rabu begini, habis maghrib. Nah, kita berdoa istisqa boleh. Atau nanti malam kita sholat tahajud. Sholat tahajud sepertiga malam terakhir kan doa mustajab. Nah, maka kita doa istisqa boleh, ya. Sendiri boleh, dipimpin seseorang, diaminkan oleh yang lain juga boleh. Nah, pada buku yang saya bawa ini, sayangnya saya belum sempat mencetaknya karena tadi oglangan di rumah, di studio. Ini ada 9 doa untuk kita baca pada saat kita membaca doa istisqa. Doa yang pertama saya akan baca, nanti panjenengan menirukan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa yang pertama. Doa ini sebenarnya bukan doa istisqa, tetapi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang adabnya sebelum kita berdoa, kita memuji Allah. Kalau kita langsung berdoa tanpa memuji, ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah saja kita diajari oleh Allah memuji dulu, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillah katsira. Segala puji bagi Allah semuanya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan wa asila,
pagi maupun sore hari. Orang yang membaca wirid ini, maka fadilahnya langit ini pintunya akan dibuka oleh Allah. Kalau sudah dibuka pintu langit oleh Allah, maka kita berdoa, cepat doanya naik ke langit, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya, kenapa saya tampilkan doa ini dalam doa istisqa, supaya kita buka dulu pintu langit. Apakah ada dalilnya? Ada dalam Sahih Muslim. Rasulullah sedang salat jamaah. Tiba-tiba ada orang datang, masbuk, terlambat. Kemudian setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dia membaca wirid ini. Selesai membaca wirid ini, baru dia membaca Fatihah. Maka selesai salat, Nabi bertanya, siapa tadi yang salatnya terlambat, kemudian membaca Allahu Akbar kabira? Maka orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, saya heran terhadap kalimat kamu. Karena gara-gara kalimat kamu, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah membacanya, insya Allah pintu langit sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan doa kedua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa pengakuan dosa, disebut doa iktiraf. Yang membaca doa ini adalah siapa? Nabi Yunus alaihi salam ketika masuk dalam perut ikan. Gara-gara dia membaca doa ini, maka Allah singkapkan musibahnya. Akhirnya Allah suruh ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Kamu keluarkan dari perutmu. Akhirnya dilempar di tepi laut. Seandainya dia tidak membaca wirid ini, maka dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika menceritakan doa Nabi Yunus ini, beliau berkomentar, siapapun muslim mempunyai masalah atau problem lalu membaca doa Nabi Yunus ini, maka Allah akan singkapkan masalahnya sebagaimana Nabi Yunus disingkapkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wirid ini tidak khusus untuk Nabi Yunus, tapi untuk siapapun orang-orang beriman. Nah, kita sudah membaca wirid ini, maka insya Allah masalah kita akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong kalau kita berdoa itu yang beradab kepada Allah. Bagaimana beradab kepada Allah? Jangan mendikte Allah. Setelah kita baca ini, maka harus masalah selesai sekarang juga. Wah, ini enggak beradab semua. Kita kewajibannya berdoa. Yang mengabulkan itu Allah. Nah, Allah mengabulkan itu terserah Allah. Apakah mengabulkannya sekarang, atau pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan, terserah Allah. Maka kalau kita istisqa, sudah doa istisqa, sudah membaca wirid-wirid yang dahsyat, kok belum diturunkan oleh Allah? Ya memang Allah belum berkehendak. Nanti kalau sudah Allah berkehendak akan diturunkan hujan. Nah, jadi berdoa itu ada adabnya. Adabnya gimana? Jangan mendikte Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, kalian tidak tahu. Sehingga kita manut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan wirid yang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. La ilaha illallah. Yaf'alu ma yurid. Allahumma Anta Allah, la ilaha illa anta, antal ghaniyyu,
wa nahnul fuqara. Ya, ini doa yang ketiga. Loh kok doanya kok kayak baca Al-Fatihah, Pak? Ini bukan baca Fatihah, tapi memuji Allah. Dan inilah doa Nabi ketika istisqa di lapangan waktu itu. Beliau naik mimbar, kemudian duduk di atas mimbar, lalu kemudian beliau berceramah singkat. Ceramahnya cuma 3 kalimat. Kalian mengadukan kekeringan, Allah menyuruh berdoa, Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa. Nah, cuma 3 kalimat. Setelah ceramah 3 kalimat, lalu membaca wirid ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi ini bukan sedang baca Fatihah, tapi ini sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab membaca doa itu dimulai dengan pujian kepada Allah, jangan langsung berdoa. Dan di sini unik. Setelah membaca pujian, kemudian tahlil, kemudian mengatakan yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau Allah ingin turun hujan sekarang, akan diturunkan hujan sekarang. Kalau Allah ingin tetap kekeringan, akan tetap kekeringan. Meskipun kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita adab berdoa kepada Allah. Kamu doa itu kewajiban kamu sebagai hamba. Tapi nanti yang dilakukan oleh Allah terserah Allah. Jangan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan antal ghani, engkau maha kaya, wa nahnul fuqara. Kami ini orang-orang yang fakir, kami butuh kepada engkau. Jadi disunnahkan ketika doa kepada Allah itu menunjukkan kebutuhan, kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munduk-munduk sama Allah, merengek-rengek sama Allah. Ya Allah, kami fakir, kami butuh ya Allah, Engkau Maha Kaya. Nah, begitu. Orang semakin memuji Allah, Allah semakin suka. Orang semakin menunduk kepada Allah, Allah semakin suka. Makanya sebelum doa istisqa dimulai, Nabi menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu doa yang keempat, ini baru minta kepada Allah. Nah, mari kita lanjutkan doa yang keempat. Anzil alainal ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu menjadi kekuatan dan sampai kepada satu waktu yang ditentukan. Jadi maksudnya kita minta hujan kepada Allah dan hujan itu bermanfaat, menambah kekuatan kita. Karena orang tanpa air nggak bisa hidup, Pak. Maka air ini menambah kekuatan manusia. Dengan sebab minum, ya seger. Dengan sebab minum, kulitnya jadi sehat. Ini saya agak sakit tenggorokan. Mungkin karena berhari-hari panasnya dahsyat. Kemudian hari Jumat kemarin untuk ceramah dari subuh sampai malam berkali-kali beberapa jam. Artinya sakit tenggorokan. Nah, ini kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala, diberi hujan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kelima. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ini doa istisqa yang panjang ini. Kalau kita ringkas menjadi satu kata, yaitu nomor 5 ini saja, sudah cukup. Wah, saya nggak mau baca panjang-panjang, angel. Saya tidak bisa membaca Arab gundul. Ya sudah, cari yang gampang saja.
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Udah cukup. Anak-anak saya masih kecil, saya ajari doa minta hujan cuma nomor 5 ini, Pak. Yang lain-lain nggak saya ajarkan. Kenapa? Anak-anak kecil nggak mau diajari panjang-panjang, maunya yang pendek. Maka saya ajari, yuk minta hujan sama Allah. Gimana? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kita lanjutkan doa nomor 6. Allahumma inna khalqun min khalqik laysa bina ghinan an suqyaka. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami khalqun makhluk min khalqika dari makhlukmu. Laisa bina tidaklah kami ghinan merasa cukup an suqyaka dari airmu. Maksudnya kami sangat butuh kepada airmu. Doa nomor 6 ini adalah doanya para semut di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pada satu hari mengajak rekan-rekannya, yuk kita ke lapangan untuk sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu sudah ada sejak masa Nabi Sulaiman. Sampai di tengah jalan, Nabi Sulaiman melihat seekor semut, dia rebahan di tanah, mengangkat tangannya ke langit sambil doa. Nah, doanya semut nih tadi. Ya Allah, kami para semut juga makhlukmu, kami ini sangat butuh pada airmu ya Allah. Nabi Sulaiman itu paham bahasa semut, kalau kita nggak paham. Nah, begitu Nabi Sulaiman melihat, loh, ini semut tiduran minta hujan. Ini pasti doanya mustajab. Kok bisa semut pasti doanya mustajab? Semut nggak pernah berbuat dosa. Kalau kita ini kan berbuat dosa terus. Makanya kalau kita berdoa, Allah tidak langsung kasih, dikasih jeda. Kenapa? Ya, karena kita bukan orang-orang suci. Nah, ini semut tidak pernah berbuat dosa. Begitu melihat semut menengadahkan tangan ke langit, Nabi Sulaiman bilang kepada tentara-tentaranya, yuk kita pulang semua, balik, nggak usah istisqa. Loh kenapa Nabi Sulaiman? Karena kita pasti dikasih hujan dengan sebab doanya makhluk selain kita, yaitu para semut. Akhirnya dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan, kalau kita melakukan salat istisqa, marilah dibawa ke lapangan kambing-kambing kita. Ayam-ayam bawa ke lapangan, Pak. Apalagi toro dibawa ke lapangan. Supaya ayam-ayamnya ikut berdoa, toronya ikut berdoa, apa mulai? Kambingnya ikut berdoa. Kalau anjing enggak, ya. Kambing dibawa ke lapangan. Kita lanjutkan doa ke-7. Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dahukan tumtiruna minhu radhadan qitqitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Wah, doanya kok angel. Ya seperti ini Pak riwayatnya Pak. Saya sendiri merasa angel, tapi nggak apa-apa, kita pelajari. Ya Allah, tutupilah kami dengan awan yang kathifan, yang tebal. Karena awan yang tebal itu tanda dia membawa air hujan. Kalau awannya tipis nggak bawa apa-apa. Qasifan yang memiliki guntur. Karena biasanya kalau ada suara guntur itu tanda-tanda akan turun hujan. Nah, ini sudah tebal, kemudian ada suara guntur, berarti akan turun hujan. Daluqan yang cepat, yaitu awannya cepat datang, kumpul. Karena biasanya itu awan kalau tebal tapi cuma sendiri, nah itu belum membawa hujan. Tapi kalau awan tebal datang, kemudian awan tebal lagi datang, awan tebal lagi datang, cepat sekali, ya. Kemudian kumpul bertemu,
Nah, saat itulah baru terjadi hujan. Dhahukan, yang tersenyum. Awan tersenyum itu maksudnya awan menurunkan hujan. Ini bahasa orang Arab menyebut awan yang menurunkan hujan dengan istilah tersenyum. Kalau kita mungkin menyebutnya nangis karena netes air mata kita. Tapi ini maksudnya tersenyum menurunkan hujan. Tumtiruna, engkau hujani kami minhu dari awan tadi roda dan hujan yang lembut, kit-kiton yang berterus-terusan, sajlan yang penuh, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi jangan minta hujan yang menjadi musibah, Pak. Hujan yang lembut, sehingga hujan itu turun tetapi tidak merusak. Coba kalau hujan itu kasar, satu kepal-kepal nih airnya, gede-gede. Wah ini genteng itu jadi bocor-bocor semua. Genteng kita remuk semua. Tapi karena hujannya lembut, maka tidak merusak rumah. Tapi lembut tidak hanya sebentar, mutatabi'an, ya, kit-kiton, bertubi-tubi, terus menerus, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Penuh, ya. Artinya yang ditumpahkan oleh Allah itu banyak, tidak hanya sedikit. Karena hanya sedikit 5 menit, ya berarti kita masih kering lagi. Kemudian ditutup dengan dzal jalali wal ikram. Ini sesuai perintah Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, sering-seringlah membaca dalam doa ya dzal jalali wal ikram. Seolah-olah ya dzal jalali wal ikram itu termasuk penyebab doa yang mustajab. Kita lanjutkan doa nomor 8. Doanya sampai nomor 9. Allahumma isqi bahaiman wa biladak wanshur rahmatak. Allahumma isqina ghaithan mughithan mari'an muri'an tayyiban ghadaqan ajilan ghaira ra'ifin nafi'an ghaira dharrin. Ya Allah, hujanilah ternak-ternakmu dan kota-kotamu dan tebarkanlah rahmatmu. Jadi kita dalam doa istisqa memintakan juga untuk ternak-ternak kita, Pak. Mungkin ya, kalau kita minta untuk diri kita sendiri, mungkin Allah bisa saja jawab, kowe akeh dosane kok njaluk udan. Maka kita minta, ya Allah, siramilah ternak-ternakmu dan kota-kotamu. Ternak nggak punya dosa. Kota di bumi nggak punya dosa. Tanah nggak punya dosa. Maka kita minta untuk dihujani mereka. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang mughithan, yang lebat. Mari'an, yang nyaman. Muri'an, yang subur. Thayyiban, yang baik. Ghadaqan, yang banyak. Jadi minta hujan yang lebat. Tapi tadi di awal sudah kita minta hujannya meskipun lebat, tetapi tidak kasar atau keras, tapi lembut. Kalau hujannya kasar atau keras, ini bisa merusak. Tapi kalau hujannya lembut, maka insya Allah tidak merusak. Kemudian hujannya yang baik. Karena ada hujan yang tidak baik. Hujan tapi malah menyebabkan banjir. Nah, itu tidak baik. Hujan tapi malah menyebabkan rusak di mana-mana. Ini tidak baik. Kemudian minta hujan yang ajilan, yang segera datang, ghaira ra'ithin, tidak lambat datangnya. Nafi'an, yang bermanfaat, ghaira dharrin, yang tidak bermadarat. Jadi minta segera itu boleh, tapi jangan mendikte tadi. Ya Allah, harus hari ini Selasa turun hujan. Ini enggak adab sama Allah. Segera enggak apa-apa. Ya Allah, segerakan hujan karena sudah kekeringan lama.
Nah, segeranya itu terserah Allah. Ya wes tak segera ya, tapi 1 pekan lagi manut pun 3 hari lagi manut pun sudah pokoknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa sekali-kali jangan dalam hati kita semacam mendikte sama Allah. Ya Allah, saya sekarang doa, nanti angkat tangan saya turunkan, harus turun hujannya. Nah, itu enggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, nomor 9. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adz-dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini sebenarnya bukan doa istisqa, tapi boleh dibaca dalam doa istisqa. Karena doa istisqa itu bebas membaca apa. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, terserah. Lah kenapa ini saya sebutkan di dalam doa istisqa? Karena doa ini adalah doa pengakuan dosa. Jadi ini seperti doanya Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus ketika mengakui dosanya, maka oleh Allah segera dilapangkan kesusahannya. Maka setelah selesai kita membaca doa istisqa yang panjang tadi 1 sampai 8, maka kita tutup dengan doa pengakuan dosa. Kalau yang tadi doa pengakuan dosa dari Nabi Yunus. Kalau ini doa pengakuan dosa ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, tolong saya diajari doa yang saya baca pada saat sholat." Maka Rasulullah mengatakan, "Hei Abu Bakar, bacalah doa ini. Ya Allah, sesungguhnya saya mendolimi diriku dengan dolim yang banyak dan tidak mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampuni saya dengan ampunan darimu. Dan rahmati saya, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, Maha Penyayang." Maka Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapatkan ajaran dari Nabi ini, beliau sebelum salam, setelah membaca doa tasyahud atau doa tahiyat, beliau tutup dengan doa ini. Maka doa ini bagusnya dibaca sebelum salam dalam salat kita. Innaka hamidum majid. Kemudian doa masih dajjal. Nah, terus tambah doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi, dan seterusnya. Lalu baru salam kanan, salam kiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini doa pengakuan dosa. Ini doa yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, para nabi itu juga membaca doa pengakuan dosa. Nabi Adam diturunkan ke bumi, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan dosa. Nabi Yunus dimasukkan dalam perut membaca doa pengakuan dosa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa pengakuan dosa. Maka doa pengakuan dosa ini adalah doanya para nabi-nabi kita radhiyallahu alaihi wassalam. Kemudian sesuai adab doa ditutup dengan selawat. Maka kita tutup dengan selawat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji hanya milik Allah, pemelihara seluruh alam. Inilah kumpulan doa istisqa yang sudah saya bukukan dalam satu buku, satu halaman. Insya Allah ini bisa dibagikan kalau ada kesempatan untuk membagikannya di waktu yang lain. Tapi saya lupa tadi untuk mengeprintnya dan ada kendala tadi.
Sampai di sini saya sudah bicara 30 menit. Dan saya minta izin untuk kali ini saya hanya bicara 30 menit karena sakit tenggorokan. Nanti kalau bicara lagi khawatir tambah sakit. Sehingga kita tutup sampai di sini. Tapi kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan istisqa maupun fikih secara umum dipersilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin.